Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang salah satu model pengembangan dalam media pembelajaran, yaitu model 4D. Nah, apa sih itu model 4D? Sebelumnya, coba bayangkan ketika kita sedang belajar, lalu diberikan sebuah media pembelajaran, namun ada media yang sangat menarik, mudah dipahami, dan membuat kita itu cepat mengerti. Namun, di sisi lainnya, ada juga media yang justru membingungkan karena mungkin terlalu rumit atau bahkan membuat kita kehilangan fokus. Namun, hal tersebut sebenarnya bukan soal materi saja, tapi juga bagaimana cara media itu dirancang. Media pembelajaran yang baik itu tidak dibuat secara asal, melainkan melalui proses yang terstruktur dan terencana. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan dikenal berbagai model pengembangan, dan salah satunya adalah model 4D yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yuk kita simak berikut ini. Nah, selanjutnya, apa sih itu model 4D? Model 4D sendiri merupakan sebuah model yang digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran secara sistematis. Disebut 4D karena terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu mulai dari define, design, develop, dan disseminate. Nah, coba kita sederhanakan lagi. Di define ini berarti menentukan atau menganalisis kebutuhan, lalu di design berarti itu merancang, dan develop berarti mengembangkan atau membuat, lalu disseminate berarti menyebarkan. Jadi, keempat tahap ini itu saling berkaitan dan membentuk suatu alur yang runtut, mulai dari awal hingga media siap digunakan secara luas. Lalu, untuk lebih lengkapnya, saya akan menjelaskan 4 tahapan ini. Yuk, kita mulai. Nah, tahap pertama yang kita bahas adalah define atau pendefisian. Pada tahap ini kita berusaha mulai dari memahami kondisi awal sebelum dan membuat media pembelajaran. Di sini kita mulai dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam proses belajar. Misalnya, siswa merasa kesulitan memahami materi, lalu kurang tertarik dengan pembelajaran, atau media yang digunakan itu belum efektif. Selain itu, kita juga menganalisis karakteristik peserta didik. Mulai dari di sini, setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang lebih mudah memahami melalui visual, audio, atau bahkan ke praktik secara langsung. Dari analisis tersebut, kita kemudian menentukan kebutuhan pembelajaran yang sebenarnya. Dari yang awalnya kita nggak tahu, bisa jadi tahu. Nah, dengan begitu, media yang akan dikembangkan nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengguna. Tapi ini tuh sangat penting karena menjadi dasar dari seluruh proses pengembangan. Nah, itu dia tahap pertama atau tahap define atau yang biasa disebut dengan tahap pendefisian. Selanjutnya kita akan bahas ke tahap yang kedua. Mari kita lanjut. Nah, lanjut ke tahap kedua atau tahap desain. Setelah kebutuhan tadi sudah jelas, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap desain atau perencanaan. Pada tahap ini, kita mulai merancang dari bentuk media pembelajaran yang akan dibuat. Kita di sini mulai menentukan tujuan pembelajaran secara spesifik, menyusun materi, serta memilih jenis media yang paling sesuai. Misalnya, jika kita membuat pembelajaran lebih menarik, kita bisa memilih media berupa video animasi. Kemudian, kita bisa mulai menyusun dari alur atau storyboard yang berisi gambaran tentang isi media dari awal hingga akhir. Perencanaan ini penting agar proses pembuatan tidak berjalan secara acak. Dengan desain yang jelas, kita memiliki panduan yang memudahkan dalam ke tahap berikutnya. Jadi di tahap kedua ini itu sangat penting ya, karena kalau kita tidak memahami tahap ini secara langsung, kebutuhannya itu kayak nggak ada gitu, perencanaannya tuh kayak nggak ada, kayak flat aja gitu. Jadi tahap desain itu sangat penting ya untuk lanjut ke tahap berikutnya. Oke, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Langsung saja ke tahap yang ketiga.
Oke, setelah kita ke tahap yang tadi tahap desain, terus kita lanjut ke tahap ketiga ya. Di tahap ketiga ini atau tahap develop atau yang bisa disebut juga tahap pengembangan. Jadi apa sih itu tahap develop atau pengembangan itu? Nah, jadi di tahap develop ini kita mulai mewujudkan rancangan yang telah dibuat menjadi sebuah produk nyata. Nah, di sini media pembelajaran mulai diproduksi. Misalnya dengan membuat video, membuat animasi, atau media interaktif lainnya. Jadi setelah media selesai dibuat, proses tidak langsung berhenti, namun media tersebut perlu diuji coba untuk melihat apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran ataupun belum. Jadi tahap ini pun mengoreksi udah siap atau sudah belum. Jadi memerlukan proses yang cukup lama juga. Nah, biasanya di tahap develop ini uji cobanya dilakukan kepada jumlah kecil pengguna, seperti teman atau kelompok belajar, bisa juga dari mahasiswa ke mahasiswa lain, tapi skalanya masih kecil karena baru tahap uji coba, belum dipublikasikan. Nah, dari hasil uji coba tersebut kita dapat mengetahui nih dari kelebihan dan kekurangan media yang dibuat. Jadi kita bisa mengevaluasi apa yang perlu dilakukan kembali. Nah, jika ditemukan kekurangan, maka bisa dilakukan revisi atau perbaikan. Proses ini tuh biasanya dilakukan lebih dari 1 kali sampai media ini benar-benar siap digunakan. Jadi perlu matang banget. Ya walaupun kita mempersiapkannya misalkan 10 kali pun nggak apa-apa ya. Yang penting medianya itu bisa digunakan secara baik. Oke, kalau kalian paham tahap development, mari kita lanjut ke tahap selanjutnya atau tahap yang terakhir. Oke nih teman-teman, kita masuk ke tahap yang terakhir atau tahap disseminate atau bisa disebut dengan tahap penyebaran. Nah, pada tahap ini atau tahap disseminate ini, media pembelajaran yang telah dikembangkan dan diperbaiki mulai disebarluaskan nih. Jadi setelah evaluasi yang panjang di tahap sebelumnya, kita sudah mulai untuk mengembangkan lagi. Nah, udah bisa disebarluaskan nih, udah bisa dipublikasi. Nah, itu tujuannya sendiri agar media tersebut tuh dapat digunakan oleh lebih banyak orang dan memberikan manfaat yang lebih luas gitu. Jadi bisa membantu guru-guru untuk mengajarkan media ini kepada siswa gitu. Jadi siswa bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lalu penyebaran ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti dari mengunggah media ini ke dalam platform digital, menggunakan dalam pembelajaran di kelas, atau membagikannya kepada guru dan siswa-siswa lainnya. Nah, dengan adanya tahap ini, media pembelajaran tidak hanya sebagai produk, tapi benar-benar digunakan dalam proses pembelajarannya. Nah, jadi keempat tahap ini tuh sangat penting untuk kita pahami ya. Dari keempat tahap tersebut, dari mulai perencanaan, pembuatan, evaluasi, dan yang terakhir penyebaran. Jadi tahap ini tuh penting sekali untuk memulai dalam proses pembuatan media pembelajaran. Lalu kita masuk ke kelebihannya oleh media keempat ini. Oke, langsung saja. Selanjutnya, setelah kita mengetahui keempat tahap tersebut, kita akan menjelaskan kelebihannya apa sih media ini, kenapa sih kita perlu menggunakan media mati ini dalam proses pengembangan media pembelajaran. Nah, untuk itu, jika kita lihat secara keseluruhan, model mati ini memiliki kelebihan karena tahapannya itu jelas dan sistematis. Lalu, setiap langkahnya itu memiliki banyak tujuan yang spesifik, sehingga proses pengembangan itu menjadi lebih terarah. Model ini juga membantu kita untuk tidak terburu-buru dalam membuat media, melainkan melalui proses dari analisis, perancangan, pengembangan, hingga penyebaran. Nah, itu runtut ya. Jadi kita bisa mengetahui analisnya itu bagaimana, perancangan bagaimana, pengembangannya itu bagaimana, evaluasi bagaimana, hingga penyebarannya bagaimana.
Nah, dengan demikian, media yang dihasilkan tidak hanya menarik, tapi juga efektif dalam membantu proses belajar. Maka dari itu, model mandi ini sangat penting ya untuk mengembangkan suatu proses media pembelajaran. Kita harus butuh karena media itu harus runtut dan jelas. Nah, setelah aku menjelaskan panjang lebar nih, nggak terasa ya, sudah ada sekitar 10 menit nih aku menjelaskan apa sih itu 4D, bebannya apa aja, tahapannya bagaimana, serta kelebihannya. Nah, aku mau pamit dulu nih, tapi sebelumnya aku mau ngomong sesuatu nih. Nah, jadi model Mandi ini tuh merupakan salah satu model pengembangan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menghasilkan media yang berkualitas dengan melalui beberapa tahap seperti tadi yang saya jelaskan, dari tahap define, design, develop, dan decision. Kita dapat menciptakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan mampu meningkatkan pemahaman peserta didik. Nah, semoga penjelasan ini dapat membantu kita semua untuk lebih memahami bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya di Ardian Widila Channel. Dadah.